Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memasang-masangkan manusia laki-laki maupun perempuan, di mana Allah menjadikan laki-laki dan perempuan itu berbeda watak. Antara karakter laki-laki dengan karakter perempuan itu berbeda. Perbedaan itu bukan jadi perselisihan, tapi disitulah ada sebuah kekuasaan Allah. Dari perbedaan itu ketika disatukan, maka itu akan menjadi bersatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Pada kesempatan ini Jakatorik akan mengupas atau mengkaji masalah sebuah hadis, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Paman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci atau tidak suka dengan pernikahan atau ngejomblo baik, maka dia bukan termasuk umatku. Suatu pernikahan dalam ilmu usul fikih itu menjadi kata ibadah. Ketika pernikahan itu tujuannya baqaun nasl, yaitu untuk mengekalkan keturunan manusia. Bahkan Imam Ghazali dengan pernikahan itu akan mendapatkan barokah anak yang soleh. Maka setiap pernikahan itu ketika dua pasangan laki-laki dan perempuan kemudian berjodoh, kalau bahasa orang Betawi, jodoh itu jorok. Kenapa dikatakan jodoh itu jorok? Kadang seseorang berjodoh, ada ketemu lagi makan somai, ngomong-ngomong jodoh. Ada ketemu ketika orang makan cilok, tiba-tiba jodoh. Atau memang itu teman akrab antara laki perempuan, kemudian dengan kuasa Allah menjadi jodoh. Jadi adanya perjodohan itu sebenarnya memang sudah bahasanya itulah takdir. Takdir dan kodonya itu ketika di Lauhul Mahfuz, kedua orang ini sudah dipersatukan. Ketika takdir itu berlaku, misalnya hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, berarti itu sebuah takdir yang dimana Allah menetapkan seseorang itu harus berjodoh. Dari perjodohan ini yang berbeda watak, terjadilah yang namanya kesatuan. Nah, untuk menyatukan itu ada disebut nikah. Nikah ini dari bahasa Arab. Nakaha yankahu nikahan, masdar. Nakaha yankahu nikahan. Jadi kalau kita melihat bahwa nikah ini berasal dari bahasa Arab, maka nakaha yankiu itu artinya malayamilu, artinya condong, kecenderungan. Ketika seseorang ada kecenderungan lawan jenis laki-laki untuk cinta kepada seorang wanita, seorang perempuan, seorang awewe,
maka yang terjadi itu adalah sebuah anugerah dari Allah yang disebut bahasa Arabnya hub atau mahabbah atau cinta atau mawadah. Makanya pernikahan ini harus didasari dengan mawadah, rasa cinta. Ketika orang dipersatukan, tidak ada didasari rasa cinta, atau dia didasari dengan sebab harta. Ada seorang perempuan mau nikah dengan seseorang sebab harta, maka si perempuan itu akan dihinakan oleh harta tersebut. Kalau ada orang nikah dengan sebab tujuan kepaksa, maka kejadian berkeluarga pun kepaksa. Nah, jadi dari perjodohan ini ya, diikat dengan sebuah nikah, akdun nikah. Akdun itu ikatan. Maka ada akdun nikah. Dalam ilmu fikih terjadilah namanya akdun nikah. Makanya menurut Imam Syafi'i, dengan adanya akdun nikah, ada seorang wali, ada dua mempelai, laki-laki dan perempuan, ada dua saksi, kemudian terjadilah akdun nikah. Disitulah terjadi namanya musaharoh. Musaharoh itu artinya perbesanan. Jadi dua yang berbeda karakter tadi, keluarga satu, keluarga dua, disatukan dengan bahasa akdun nikah, maka terjadi namanya musaharoh. Musaharoh itu perbesanan. Nah, itu diatur oleh Islam. Setelah terjadi perbesanan, terjadilah persaudaraan antara dua keluarga yang berbeda. Biangnya beda, biang sini beda. Maka terjadilah perbesanan. Dari perbesanan itu kata Allah akan terjadi namanya hafad. Abna'u, ya, anak. Dari anak jadi hafado, cucu. Nah, pernikahan yang Allah inginkan tentu adanya mawadah. Mawadah itu cinta. Maka awal yang dilihat oleh seseorang ketika mencintai lewat jenisnya mawadah, cinta. Ada yang mencintai karena bentuk tubuhnya yang seperti biola. Ada yang mencintai karena dia seorang yang soleha. Karena ada yang karena cinta, karena si perempuan ini baik, karena keturunannya baik. Nah, itulah yang diharapkan dalam Islam. Nikah itu didasari oleh mawadah. Ketika mawadah timbul, cinta yang timbul dari hati qalbun, nah, timbulnya syagob, hub. Timbullah itu ada namanya sakinah. Sakinah itu tenang. Ada mawadah, kemudian timbul sakinah. Sakinah itu lebih ke ruhani, lebih ke jiwanya. Kenapa kata Allah dikatakan bahwa dasar nikah itu setelah ada mawadah, adanya sakinah, ketenangan. Kalau seandainya berkeluarga itu tidak didasari dengan mawadah, tidak didasari dengan ketenangan, terjadi neraka di dunia. Dan rumah tangga pun terjadi yang neraka. Itulah Allah harapkan nikah didasari dengan cinta dan timbul adanya sakinah. Nah, sakinah itu asalnya sakana, yaskunu, sakanan. Sakana yaskunu artinya tinggal. Makanya selalu dalam tradisi ada pernikahan, maka seseorang laki-laki itu harus memberikan maskanah. Maskanah itu tempat, rumah, bait, rumah. Tentu rumah atau sakana yaskunu, sakanan bahwa sakinun. Sakin itu orang penduduknya, orang yang diamnya. Maka maskana itu tempatnya. Atau bahasa yang lain bait, rumah atau darun. Makanya nikah didasari dengan cinta, ada suatu ketenangan, kemudian ada maskana, ada tempat, kemudian terjadi mawadah. Mawadah itu terjadi, ada ketenangan, timbul adalah rahmah. Rahmat atau rahmah kasih sayang. Kalau mawadah itu timbul biasanya dari umur 20 sampai umur 30, umur 40 itu masih mawadah. Tapi ketika berkeluarga itu berkelanggengan, ketika sudah umur 50 ke atas, 60, 70,
bukan lagi mawadah, rahmah. Mungkin dulu ketika gadis, ketika awal dinikahi sangat cantik, gelis kata orang Sunda mah, menarik. Tapi ketika berjalan, rumah tangga berjalan, umur 50-60, terjadi namanya keriput. Perempuan yang bodinya montok, karena dia melahirkan, mulai bodinya seperti gerinjulan, seperti ombak. Timbullah namanya sudah tidak lihat, dipandangnya sudah tidak enak lagi. Tapi kalau cinta didasari dengan mawadah, nikah didasari dengan mawadah, ketenangan, timbul rahmah. Walaupun mungkin pasangannya sudah tidak enak dipandang, tapi timbul yang namanya rahmah, rasa cinta. Nah, rasa cinta itu dipupuk dari mawadah sakinah tadi. Nah, rahmah itulah yang bisa seorang itu tidak melihat lagi rupa wajah. Mungkin sudah keriput, mungkin sudah ompong. Istrinya udah ompong, udah keriput. Tapi seorang suami, karena dia timbul rasa rahmah, dia tetap mencintai. Beda dengan kata-kata mawadah tadi. Dilihat kecantikan. Biasanya anak-anak remaja. Anak-anak remaja yang sudah balik, udah mulai tahu tentang pasangan hidupnya. Yang dipilih apanya? Cantiknya dulu. Kalau nggak cantik, dia nggak mau. Gitu. Tapi kalau sudah berjalan si mawadah sakinah tadi, timbul rahmah. Nah, rahmah inilah yang diharapkan oleh Allah. Inti dari pernikahan itu rahmah. Ketika orang timbul rahmah, suami istri, sudah tidak ada pertengkaran lagi. Kalau bahasanya harap maklum. Terjadi bentrok, terjadi perselisihan, harap maklum. Kenapa? Watak yang berbeda disatukan. Nah, ketika orang sudah mencapai nilai rahmah, orang sudah tidak lagi menilai A, B, C, D, tapi yang dilihat apa? Semuanya negatif, tapi dilihatnya positif. Itulah makna pernikahan. Nah, oleh karena itu, Jakatorik 165 mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ciputat mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Seni dan Sofyan Hadi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Kami dari keluarga besar channel YouTube Ustadz Jakatorik 165 mengucapkan selamat menempuh hidup baru bagi anak mualim Ustadz Wahyu yang bernama Seni dan menantunya yaitu Sofyan Hadi. Semoga menjadi keluarga mawadah, sakinah, warahmah. Jakatorik, yes!